Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi sama Bu Rina di mata pelajaran biologi. Nah, untuk di kelas 11 ini, Bu Rina yang akan menemani kalian di semester 1 kedepannya. Nah, semoga kalian di rumah selalu diberi kesehatan. Amin. Semoga selalu dilancarkan semuanya, diberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama, kemarin kan sudah Bu Rina jelaskan apa saja materi yang akan kita bahas di kelas 11 semester 1 ini. Nah, untuk materi yang pertama ini ada materi sel. Nah, apa sih Bu Rina sel itu? Nah, kita akan membahas tentang sel dan ada pun pokok-pokok yang akan kita bahas di dalam materi sel ini. Yang pertama ada teori sel, yang kedua ada komponen kimiawi sel, yang ketiga ada struktur sel dan fungsinya, yang keempat ada perbedaan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan, yang kelima ada mekanisme transport membran. Gitu ya. Adapun sel ini sendiri itu merupakan unit terkecil dari sebuah makhluk hidup. Nah, di sini bisa dikatakan makhluk hidup itu kalau mempunyai sel. Jadi kalau nggak ada selnya berarti bukan makhluk hidup, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, apa sih yang kalian ketahui tentang sel? Nah, sel itu beraneka macam. Di dalam tubuh kita tuh selalu ada selnya, misalnya dalam molekul, dalam sel otot, ada dalam sistem organ, itu juga terdapat banyak selnya, seperti itu. Contohnya sel-sel tubuh yang bekerja antara lain itu biasanya di ini sel otot ya. Misalkan Purina jelasin sedikit, adanya sel otot ini maka tangan kita bisa memegang buku, tangan kita bisa mengambil barang seperti itu. Selain itu, sel yang ada di sel otot ini, misalkan sel batang dan juga kerucut mata, akan bekerja menerima bayangan melalui tulisan dan juga gambar. Nah, itu juga yang memerintahkan siapa? Ya, sel otot itu sendiri, seperti itu ya. Jadi, sel itu banyak sekali yang ada di tubuh kita. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai teori sel. Nah, untuk teori sel ini ada beberapa teori ya yang menjelaskan tentang penemuan tentang sel. Misalkan yang pertama itu Robert Hooke. Contohnya kalian pasti udah pernah kan mendapatkan materi ini di SMP. Itu si Hooke ini, Robert Hooke ini menjelaskan bahwa beliau itu menemukan sel di dalam gabus. Nah, beliau itu mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati. Jadi dia itu mengambil sel tumbuhan yang udah mati lalu diamati. Nah, ternyata di situ terdapat sel gabus. Nah, ini bentuk selnya bisa dilihat. Nah, sel gabus ini sendiri itu merupakan sel yang memiliki kayak ruang kosong gitu. Nah, itu yang dinamakan sel. Yang dari bahasa Latin cellula yang artinya kamar kecil, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi dari Anthony van Leeuwenhoek. Nah, ini menemukan sel juga, melihat adanya sel hidup dari sebuah alga dan spirochea, yang dimana spirochea dan bakteri yang menggunakan mikroskop. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, untuk kisaran ukuran sel. Sel itu kan ada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, pada sel secara umum ini berkisar antara 1 sampai 100 mikrometer. Nah, atau pada sel hewan ini berdiameter sekitar 20 mikrometer. Nah, ini pada sel hewan. Beda lagi sama sel tumbuhan. Contohnya kalau sel tumbuhan itu berdiameter 1 sampai 100 nanometer. Beda ya. Nah, dan ukuran sel yang sangat kecil itu nggak akan bisa dilihat dari kasat mata. Karena apa? Sangat-sangat kecil itu hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Ya, gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini contohnya
untuk yang ukuran relatif dalam skala logaritma. Nah, ini seperti Bu Rina jelasin tadi, seperti pada sel tumbuhan ini berkisar antara 10 sampai 100 nanometer. Ini hanya bisa dilihat melalui alat bantu mikroskop ya. Ini biasanya ada mikroskop pakai cahaya. Kalau yang seperti atom sampai dengan sel hewan, sel tumbuhan ini bisa menggunakan mikroskop elektron. Nah, kalau yang ini bisa tanpa bantuan mikroskop. Contohnya, sel pada telur ayam, sel pada telur burung unta. Nah, dan juga lain-lainnya. Seperti itu ya, bisa dilihat. Selanjutnya, nah ini kan kemarin Bu Rina sudah memberikan kuis kepada kalian, ada 2, kalian pasti udah mengetahuinya kan. Nah, sekarang Bu Rina akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih perbedaan eksositosis dan endositosis. Nah, untuk eksositosis sendiri ini, ekso itu artinya keluar. Jadi, eksositosis ini proses pengeluaran zat dalam sel. Nah, biasanya proses eksositosis ini tergolong ke dalam transport aktif. Nah, kenapa Bu Rina? Karena melawan kadar konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Seperti itu ya, kalau eksositosis. Nah, pada eksositosis ini biasanya itu apa sih Bu Rina tentang proses apa? Nah, proses sekresi. Kalian tahu sekresi apa? Sekresi itu kan proses pengeluaran zat dari dalam sel. Nah, dari dalam sel. Contohnya, misalkan pada enzim. Nah, misalkan pada proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan oleh tubuh. Jadi kalau sekresi itu mengeluarkan zatnya itu tapi masih bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi enggak kayak ekskresi ya. Kalau ekskresi itu beda, proses pengeluaran zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi seperti keringat, urin seperti itu. Tapi kalau sekresi itu masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, untuk zat yang dikeluarkan itu biasanya dihasilkan berupa enzim dan hormon. Yang dimana kalau enzim sama hormon kan emang masih dibutuhkan oleh tubuh kita kan. Nah, seperti itu ya. Terus kita lanjutkan lagi yang endositosis. Ini kalau tadi ekso itu pengeluaran, kalau endo berarti masuk. Jadi kalau endositosis itu proses pemasukan zat ke dalam sel. Nah, ini juga termasuk ke dalam proses transport aktif. Karena apa? Karena dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi ya. Gitu ya. Terus pada proses endositosis ini contohnya gini. Kan sel darah putih yang memakan bakteri penyakit. Nah, gini. Ketika kalian jatuh, itu kan mesti kadang tubuh kita apa kulit kita itu mengeluarkan sel darah putih. Nah, sel darah putih itu ketika kita luka, itu kan nanti ada bakteri yang menyelimuti semuanya itu. Nah, dari sel darah putih itu yang membantu memakan bakteri itu. Nah, itu contoh dari endositosisnya, gitu ya, paham kan? Nah, setelah ini kan untuk materi pokok dari sel yang tadi kan ada beberapa materi pokok yang akan kita bahas dalam sel ini. Nah, selanjutnya akan Bu Rina lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tipe sel. Nah, sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa kalian kalau di rumah juga harus sediakan buku catatan. Karena apa? Karena dalam belajar, kalau tanpa catatan, cuma diingat-ingat saja, itu nanti ilmunya nggak terserap. Jadi kalian juga harus nyatet ya di rumah ya. Jangan lupa materi yang Bu Rina sudah ajarkan itu nanti kalian ringkas sendiri ke dalam buku tulis kalian, diambil poin-poinnya. Terus nanti kalau ada beberapa yang tidak paham,
Maka dalam pertemuan selanjutnya nanti ketika tatap muka bisa tanyakan ke Bu Rina langsung gitu ya. Nah, untuk tipe sel itu ada dua. Yang pertama prokariotik dan yang kedua eukariotik. Nah, untuk yang prokariotik, nah kalian pasti sudah sering mendengarkan apa itu prokariot dan juga eukariot kan. Nah, kalau prokariot ini sendiri, kita bahas satu-satu ya. Kalau prokariot ini tidak memiliki membran inti. Ya, tidak memiliki membran inti. Itu kalau prokariot, pro gitu ya. Kalau yang eukariotik ini mempunyai membran inti. Gitu ya. Terus, nah, kalau prokariotik ini biasanya selnya kan tidak mempunyai membran inti. Nah, itu sel prokaryotik itu akan tapi mempunyai membran plasma. Nah, beda ya membran inti sama membran plasma. Nah, membran plasma lalu mempunyai nukleus sitoplasma yang mengandung ribosom. Nah, contoh dari golongan prokaryotik itu apa sih, Bu Rina? Nah, contoh dari prokaryotik itu seperti pada bakteri dan juga ganggang. Nah, itu ya. Kita lanjutkan yang eukariotik. Nah, kalau eukariotik ini mempunyai membran inti, sehingga pada materi genetik atau DNA-nya itu dibungkus oleh membran inti. Nah, kalau eukariotik ini terdapat berbagai organel sel yang dimana dalam dalam menyusun sel itu terdapat beberapa organel penyusun selnya kan. Nah, itu mempunyai fungsi yang sendiri-sendiri seperti ada nukleus, nukleolus. Kalau nukleus itu inti sel, kalau nukleolus itu anak inti ya. Terus ada selubung inti, ada mitokondria, ada vakuola, seperti itu. Nah, terus yang membedakan antara prokariotik dan juga eukariotik ini juga terdapat dalam kloroplasnya. Nah, kalau misalnya kloroplas itu hanya terdapat pada tipe sel yang prokariotik. Yang eukariotik itu tidak mempunyai kloroplas. Nah, kloroplas itu sendiri apa sih, Bu Rina? Kloroplas itu tempat menyimpan cadangan makanan yang ada di tubuh kita, gitu ya. Ini organel selnya. Nah, ini udah Bu Rina ringkesin. Adapun perbedaan antara prokariotik dan juga eukariotik. Yang banyak ditemukan organel selnya itu yang eukariotik ya. Yang prokariotik itu seperti retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, dan juga sentriolnya itu tidak ada. Ini tambahan lagi mempunyai kloroplas kalau yang prokariotik. Kalau eukariotik itu tidak mempunyai kloroplas. Jadi biasanya cadangan lemaknya itu ada langsung di dalam tubuh kita gitu, ya. Nah, ini komponen kimiawi sel, ada beberapa. Bisa dilihat sendiri ini, ya. Langsung Bu Rina lanjutkan aja. Nah, komponen kimiawi sel ada struktur dan fungsi makromolekul. Nah, di sini ada karbohidrat dan lipid. Lipid itu apa sih, Bu? Lipid itu lemak ya. Jadi karbohidrat itu merupakan monomer yang menyusun polimer, yang dimana ini golongannya ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Ya, kalau yang lipid itu ada lemak, fosfolipid, dan steroid. Nah, ini bisa dilihat. Dilihat, kita lanjutkan. Nah, struktur sel dan fungsinya. Sebenarnya sel itu di bawahnya ada lagi molekul. Kemarin kan di kelas 10 kita sudah mempelajari mengenai struktur kehidupan. Struktur tingkatan kehidupan ya. Yang pertama ada apa? Paling terkecil itu ada
molekul, habis itu sel, jaringan, terus organ, sistem organ atau organisme, terus habis itu ada tingkatan populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Kalian udah tahu kan, kemarin kan udah belajar di kelas 10, itu diingat-ingat ya. Karena apa? Materi yang sudah kita dapat dari kelas 10 itu maka akan menyambung atau berkolaborasi di materi kelas 11. Jadi kita juga kalau misalkan lupa bisa dibuka lagi bukunya supaya apa? Supaya dalam pembelajaran kelas 11-nya itu kita nanti nyambung gitu ya. Jadi udah tahu intinya, jadi kita tuh tinggal mempelajari yang pokok-pokoknya saja seperti itu. Gitu ya. Nah, ini struktur sel dan fungsinya, misalkan kayak membran inti. Kalian kalau misalkan mengingat-ingat tentang struktur fungsi, itu kalian ingat-ingat aja kata kuncinya ya. Nah, jadi nggak perlu ngapalin panjang-panjang, yang penting ngerti intinya. Nah, untuk membran sel itu membran sel, lapisan tipis yang menyelimuti sel, yang dikelilingi oleh dinding sel. Nah, pada sel hewan dan manusia itu biasanya membran selnya itu terletak di bagian terluar, ya, yang dikelilingi oleh dinding sel. Yang kedua, ini masih membran sel. Nah, ini yang terdiri atas dua lapisan bilayer, bi itu dua ya, fosfolipid, dan pada matriks Wida bilayer fosfolipid. Yang tersebar ini merupakan jenis protein ya. Nah, ini satu unit fosfolipid itu ada fosfat dan juga asam lemak. Nah, terus kita lanjutkan. Ini masih membran sel, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, di sini ada bagian-bagian dari sel. Nah, ini kalian juga harus hafalin. Misalkan glikolipid di sini. Terus ada glikoprotein yang di sebelah sini, yang di bagian atas. Kalau ini protein transmembran. Nah, di sini ya. Protein permukaan dan lain-lain bisa kalian hafalin sendiri nanti. Nah, nukleus. Nukleus itu apa sih, Bu? Nukleus itu bagian yang paling penting dalam sel. Lah, kenapa Bu Rina kok bisa paling penting? Karena apa? Nukleus itu yang mengatur seluruh kerjanya sel. Jadi kayak ketuanya gitu kalau di kelas, ketuanya. Yang mengkoordinir bagian-bagian lainnya. Itu merupakan nukleus. Yang dimana nukleus ini terdapat nukleoplasma atau plasma inti, anak inti itu nukleus yang udah Brina jelaskan tadi, dan juga ada materi genetik yang berupa benang-benang kromatin atau benang-benang halus. Itu ya. Nah, ini fungsi nukleus. Misalkan kalian hafalin aja beberapa. Nukleus itu kan tadi benar udah jelasin, mengatur fungsi yang ada di sel, mengatur seluruh organel sel itu nukleus, mengatur kerja sel. Nah, sama aja mengendalikan proses metabolisme dalam tubuh, dalam sel. Terus untuk pengontrolan sintesis protein. Terus habis itu ada menyimpan informasi genetik yang berupa DNA tadi ya. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, ini nukleusnya. Tadi nukleus itu terletak di sini, di tengah-tengah sini. Ini kromatin atau benang-benang halus di sini. Nah, ini nukleusnya di sini. Nah, ada sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan bentuknya itu cairan sel. Cairan sel ini ada di dalam sel ya. Nah, untuk fungsi sitoplasma sendiri ini biasanya juga tempat untuk terjadinya metabolisme sel dan juga menyimpan molekul organik. Misalkan, jadi di dalam sitoplasma ini ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada enzim juga, gitu ya. Nah, sitoplasma ini juga tempat organel sel dan sitoskeleton. Nah, untuk struktur sel dan fungsinya ini ribosom. Nah, ribosom ini juga sama, merupakan tempat sintesis protein. Akan tetapi, ribosom ini terbagi menjadi dua, yaitu bebas dan juga terikat. Nih, bisa dibaca. Nah, adapun RE, retikulum endoplasma, ini juga
ada dua, RE halus dan juga RE kasar. Nah, bedanya apa sih Bu Rina? Kalau RE halus itu tidak bergranula, tapi kalau kasar ada granulanya. Dan perannya juga beda-beda. Kalau yang RE halus itu untuk metabolisme, untuk proses sintesis, menetralisir racun. Tapi kalau yang RE kasar itu biasanya berperan dalam membentuk fosfolipid membrannya sendiri. Jadi yang dibentuk itu membran yang ada di RE kasar itu sendiri, yang misalnya ada glikoprotein, ada hormon insulin yang ada di dalam mana? Dalam pankreas. Terus kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada badan Golgi. Ini untuk badan Golgi. Jadi di badan Golgi ini juga ada membran plasmanya yang terdiri dari tumpukan kantong membran pipis sisterna dan vesikula. Nah, ini fungsi badan Golgi itu mensekresi. Nah, tadi apa? Kalau sekresi itu pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, seperti hormon dan juga kelenjar itu masih dibutuhkan sama tubuh kita. Terus setelah itu ada lisosom. Lisosom itu berperan dalam pencernaan intrasel. Jadi dalam pencernaan antar sel itu yang melakukan itu lisosom itu sendiri dan berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil. Seperti misalnya pada amoeba. Nah, kalau pada manusia, sel makrofag memfagositosis bakteri atau kuman penyakit. Nah, itu adanya di lisosom. Gitu ya. Terus selanjutnya, kita lanjutkan aja. Struktur sel dan fungsinya ada peroksisom. Peroksisom ini merupakan kantong yang bentuknya itu agak bulat. Ya, Nak, agak bulat yang fungsinya itu menghasilkan enzim oksidase dan katalase. Terus ada memecahkan asam lemak dan dalam merupakan sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Itu ya. Ini ada glioksisom. Itu berfungsi menghasilkan enzim yang dapat mengubah lemak menjadi gula. Jadi kalau misalnya yang glioksisom itu beda sama peroksisom. Jadi kalau glikosisom itu biasanya ditemukan pada jaringan lemak dan juga biji pada sebuah tumbuhan. Nah, kemudian lanjutin lagi. Nah, mitokondria. Kalau mitokondria ini biasanya berperan dalam respirasi sel. Beda sama yang tadi sekresi. Kalau sekresi itu kan tadi Brina bilang pengeluaran zat-zat sisa tapi masih dibutuhkan sama tubuh. Beda sama ekskresi ya. Kalau ekskresi kan udah nggak dibutuhin sama tubuh. Misalkan kayak tadi Brina udah bilang keringat, urin seperti itu. Tapi kalau yang sekresi itu seperti hormon dan juga kelenjar. Nah, di mitokondria ini menghasilkan ATP. Jadi, misalkan kalian makan. Nah, makan itu kan nanti akan diproses di proses pencernaan, metabolisme tubuh kalian yang akan menghasilkan ATP. Nah, ATP ini dibentuk di dalam sel itu di bagian mitokondria ya, diingat-ingat ya. Nah, ini mitokondrianya, ini ada sintesis ATP-nya itu di sebelah sini. Ini ribosom. Ribosom itu yang bulat-bulat kecil ini ya. Diingat-ingat pokoknya nanti bentuknya kalian bisa lihat di PPT-nya Bu Rina yang akan Bu Rina share nanti ya. Nah, ada plastida. Ini plastida untuk menyimpan materi yang terselubung di membran ganda. Nah, ada 3 ini nanti bisa sendiri ya. Plastida itu ada 3 macam. Nah, vakuola. Vakuola itu tadi organel yang berbentuk vesikula besar. Nah, ini vakuola yang ini, yang ada di bawah. Nah, ini vakuola. Ini kalau diperbesar jadi seperti ini ya. Ada sentrosom dan sentriol. Kalau sentrosom itu mempunyai
tempat tumbuhnya mikrotubul atau mikrotubulus yang terletak di dekat nukleus. Jadi sentrosol ini letaknya ada di dekat nukleus. Fungsinya untuk apa, Burin? Jadi sentrosom ini untuk pembelahan sel. Jadi ketika nanti sel-selnya membelah satu sama lain itu terjadi di sentrosom, ya. Sitoskeleton juga ada. Nah, sitoskeleton ini dibedakan menjadi banyak. Ini ada mikrotubula, filamen intermediate, terus filamen mikrofilamen, seperti itu. Nah, biasanya itu kerangka sel yang kuat karena sitoskeleton. Skeleton itu kan bagian dari tulang. Jadi penyusunnya itu kuat yang tersebar di sitoplasma. Tadi Bu Rina udah jelaskan ya. Nah, ini sitoskeletonnya. Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, dinding sel itu yang melindungi sel-sel yang lain. Jadi kayak yang melindungi itu dinding sel. Kalau dinding itu di mana sih? Di pinggir-pinggirnya. Itu namanya dinding sel. Yang mencegah penyerapan air yang berlebihan. Ketika airnya itu berlebihan, maka diserap-serap oleh dinding sel. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini sudah Bu Rina jelaskan di materi yang pertama tadi. Nah, sistem endomembran, tadi apa? Endo itu di dalam, berarti proses pemasukan zat-zat, ya. Terus ini ada endomembrannya, bisa dibaca. Tadi sama exomembran, ya. Exo itu keluar. Nah, untuk mekanisme transport melalui membran plasma, kita bahas ke pertemuan selanjutnya aja ya. Jadi, udah seperti itu. Nanti kalau kalian ada pertanyaan yang menurut kalian itu bingung di bagian mana, bisa langsung ke kolom komentar atau langsung ke Google Classroom-nya masing-masing ya. Untuk selanjutnya nanti Bu Rina akan mengalokasikan tugas, nanti kalian bisa membuka Google Classroom kalian masing-masing. Gitu ya, sekian untuk pertemuan materi sel ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata Bu Rina yang kurang berkenan di hati kalian. Bu Rina mohon maaf, kalian di rumah semangat belajarnya ya. Tetap jaga kesehatan, nggak usah main-main ke sana-sana. Terus jangan lupa sama sholatnya ya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.